Kali ini kita akan coba mengupas untuk bisa memahami perihal gimana sih langkah awal ataupun dasar yang perlu dipersiapkan oleh customer terkait untuk pembangunan gedung lapangan futsal maupun badminton. Khususnya untuk di lantai lapangan olahraga ini memang yang harus kita jaga ini adalah kekeringan sama gelombangnya itu saat pengecoran. Gimana biasanya agar lantai itu tetap bisa kelihatan flat gitu loh. Itu biasanya pasti kita pasang yang namanya relat untuk menjaga datarnya itu. Tapi kalau pengecoran kita pakai agak basah, biasanya kan untuk memudahkan pengecoran biasanya orang pakai yang basah, encer. Iya gitu. Ya lebih mudah dihamparkan, cepat selesai. Tapi efeknya dia pasti kering itu ada gelombang. Itu yang kita nggak inginkan. Karena nyusut ya kali Pak? Nyusut, gitu. nyusutannya banyak. Iya. Nah, itu paling nggak, lantai itu memang khusus Mas, karena nggak ada begesting atasnya. Iya betul. Kalau kolom kan ada begesting, kita kasih encer pasti rata. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi ini kembali lagi di channel YouTube-nya Raga Sport Flooring. Kali ini kita akan coba mengupas tuntas perihal tentang konstruksi gedung lapangan futsal maupun badminton. Kali ini saya tidak sendiri, didampingi oleh tim teknisnya Raga Gunawan Mandiri, yaitu dengan Bapak Teguh Yulianto. Ya. Selamat datang Pak Teguh. Selamat datang. Ya, kembali kita bergabung pagi ini untuk membahas sedikit gimana teknis awal, teknis dasar yang perlu dipersiapkan customer untuk merancang atau membangun suatu gedung lapangan futsal maupun badminton. Mungkin ada beberapa teknis-teknis yang akan dipersiapkan nantinya yang bisa membuka wawasan, membuka apresiasinya customer untuk bisa memahami perihal gimana sih langkah awal ataupun dasar yang perlu dipersiapkan oleh customer terkait untuk pembangunan gedung lapangan futsal maupun badminton. Nah, kita akan melibatkan Pak Teguh Yulianto selaku tim teknis yang bisa memaparkan apa sih dasar langkah awal apa yang perlu dipersiapkan gitu loh. Kalau untuk lahan sih ya sudah ada gitu loh. Tapi lahan yang seperti apa dulu yang akan menjadikan bangunan ini bisa maksimal dan bisa lebih bagus. Mekanisme lahan seperti apa yang harusnya bisa dipersiapkan untuk hasil yang lebih maksimal. Gimana Pak Teguh? Ya, makasih Mas Dika. Untuk tahap awal pekerjaan suatu bangunan, biasanya kita cek dulu kondisi lapangan yang ada. Oke. Dari permukaan jalan, dia itu lebih rendah atau sudah lebih tinggi, karena hubungannya dengan sanitasi airnya. Oh gitu. Nanti kalau di bawah jalan khawatir tergenang atau basah lapangannya. Oke. Iya. Terus kedua, untuk kondisi tanah dasar kita juga harus perhitungkan dia itu urukan atau sudah ada bangunan dulunya, sudah ada bangunan, sudah ada perkerasan. Oh gitu. Itu juga beda perlakuan. Oh ya, berarti itu kalau udah yang ada fisik bangunan mungkin dilembur ya, dihancurkan, itu mungkin untuk dasarannya sudah bagus, sudah bagus, sudah keras. Okay. Itu nanti kita struktur di atasnya bisa agak lebih, tidak terlalu rumit lah, tidak terlalu banyak perubahan. Tinggal meninggikan saja. Tinggal meninggikan ya. Mungkin kayak pengurukan dan pemadatan itu nggak terlalu besar besar. Oh gitu. Kalau untuk tanah pekarangan, tanah dasar yang masih tanah, itu biasanya kita lakukan pemadatan. Pemadatan kita pakai biasanya itu dengan stamper kuda supaya lebih maksimal yang loncat-loncat itu. Oh gitu. Itu biasanya kita padatkan, kita level, belum dilakukan pengecoran lantai. Oke. Nah, untuk proses pemadatan itu sampai level, nah itu jaraknya ada batasan waktu atau gimana Pak?
Maksud batasan itu maksudnya gini, dari awal kita sebelum ngecor kita lakukan pemadatan, nggak ada batasan waktu ya, langsung kita padatkan, tergantung luasannya berapa, butuh berapa hari kan. Iya, berarti pemadatannya itu sudah bisa langsung dieksekusi ke pengecorannya gitu ya. Berarti padatnya itu memang sudah dijamin benar-benar padat gitu ya. Oh gitu. Itu kalau kita pakai stamper kuda itu kalau tanah sudah nggak turun biasanya sudah bagus. Oke. Dan minimal Pak, minimal ketebalan pemadatannya itu berapa senti? Biasanya kita pakai di 15-20 cm per layernya. Per layer. Kita padatkan. Oke. Kalau lebih lagi kita timbun lagi kita padatkan. Oh gitu. Jadi nggak langsung, memang kita butuh 50 langsung itu kurang. Kurang mestinya ya. Oke. Siap ya. Jadi mungkin itu tadi yang sekilas tentang dasaran awalan yang perlu dipersiapkan ya Pak ya, terkait mungkin lahannya yang harus seperti apa yang akan dikondisikan nantinya. Nah itu dari nanti setelah pemadatan itu kan leveling dan langsung pengecoran. Nah levelingnya itu untuk sampai ke pengecoran kira-kira berapa senti Pak? Levelnya itu kalau dari pemadatan kita itu levelnya pakai pasir kan. Iya. Itu biasanya 5 cm sudah cukup, cuma level aja untuk level doang. Untuk dasaran kita meletakkan biasanya kalau sebelum cor kita kasih plastik cor atau apa itu namanya yang untuk bawah untuk cor itu. Seperti cor-coran biasanya jalan kita pakai gitu ya. Plastik cor lah. Kita pakai plastik cor supaya nggak terlalu gelombang. Kalau tanah dasar langsung kita kasih plastik cor itu pasti ada gelombang. Oh, kita ratakan dengan pasir, habis itu kita kasih plastik cor. Berarti plastik itu juga memang mengurangi gelombang lantai gitu Pak ya, untuk menjaga juga agar lantai tidak lembab atau seperti apa? Betul, plastik cor itu tujuannya supaya air tanah dari tanah nggak naik ke lantai cor kita, dan kedua untuk supaya waktu kita pada pengecoran air semen kita itu tidak masuk juga ke tanah. Itu kalau masuk ke tanah kan cor jadi keropos. Oh gitu. Oke, berarti ya fungsinya sangat bagus ya kalau sebelum pengecoran dilapisi plastik. Betul. Gitu ya. Oke. Dan pengecoran itu sendiri Pak ya, untuk standar dasarnya gitu loh, standar dasarnya untuk suatu gedung konstruksi baik lapangan atau apalah yang menggunakan bidang lebar itu minimal ketebalannya tadi berapa? Minimal 15 cm atau dengan finishingnya yang seperti apa gitu? Kita biasanya untuk pengecoran lantai yang penting harus ada tulangan susut. Oke, tulangan susut itu tujuannya untuk menahan naik turunnya tanah. Tanah itu kalau musim kemarau biasanya susut, musim penghujan dia mengembang. Itu untuk cor paling tidak ada tulangan susut besi 8 jarak 15. Oke, berarti tulangan susut itu sebelum pengecoran ya Pak ya? Sebelum pengecoran. Dan itu jaraknya itu mengikuti seluruh panjang lapangan? Seluruh bidang lapangan. Seluruh bidang lapangan. Nah itu jaraknya per 15 meter? Senti. Per 15 cm. Ya. Nah jarak tulang susut ke tulang susutnya itu berapa senti Pak? 15. 15? Nah, jadi tulang susut itu per 15. Oke. Arah memanjang dan arah melintang. Oh gitu. Per 15 cm dengan besaran besi 8. minimal 8 mili. Ya, oh gitu. Iya. Ini untuk yang bidang besar, luas, itu sudah cukup mumpuni Pak ya, dengan komposisi material yang seperti itu ya. Oke. Nah, untuk pengecoran ini Pak. Pengecoran ini kan kayak badminton, futsal ya. Mungkin ya sejauh ini pemahamannya customer itu kan lah hanya untuk olahraga doang, hanya untuk main dan hanya untuk manusia yang hanya beberapa orang seperti itu. Nah, itu hanya pemahaman dari mereka. Namun setelah di-compare dengan teknisnya aplikasi lapangan, nah ini sering trouble Pak gitu loh. Jadi kita di operator yang aplikator di lapangan itu sering mengalami kayak ya lantai yang kurang keras, mutu lantainya kurang maksimal, usianya juga nggak maksimal gitu tuh. Nah sehingga aplikator di lapangan itu mengalami kendala gitu loh. Nah ini ada inputan mungkin dari Pak Teguh selaku tim teknis di sini, mungkin ada masukan seperti apa sih yang harus dilakukan owner
untuk menunjang kualitas lantai yang bagus gitu loh Pak. Untuk lantai itu dari awal kita pastikan ada plastik cor. Siap. Terus untuk sebelum pengecoran kita kasih tulangan susut tadi. Tulangan susut Tadi. Dan untuk pengecoran sendiri itu untuk lantai itu khusus Mas. Biasanya itu dia kalau kita di batching plan itu biasanya dia lamsamnya itu dia nggak terlalu lembek, dia agak akas itu akas. Terus pasirnya itu pasir yang besar. Itu tujuannya untuk cornya itu nggak gelombang kalau kering, dia lebih flat gitu. Itu aja. Dan mungkin kalau untuk kita biasanya untuk futsal kita pasang kasusnya kalau dipasang rangka sering jebol itu mungkin kurang tebal dan kurang bagus cocorannya. Nah ini terkait pengecoran kan memang banyak persepsi ya Pak ya dari pihak kita selaku tim yang di lapangan, beda dengan pemahaman dari pihak owner gitu loh. Ada yang persepsinya cor-coran ini agak lembek, mungkin bisa sebarannya bisa banyak gitu loh. Ada yang kayak kita yang mempunyai standar, kita kasih yang cor-coran yang sedikit agak kering, namun bisa menghasilkan kualitas yang padat dan tidak bergelombang seperti itu. Karena memang khususnya untuk di lantai lapangan olahraga ini memang yang harus kita jaga ini adalah kekeringan sama gelombangnya itu. Nah, mungkin kalau gelombang yang masih sifatnya toleransi, ya itu nggak terlalu berpengaruh gitu loh. Tapi apabila setelah kita aplikasi material lapangan dipasang, nah itu akan kelihatan muncul. Nah, untuk menyiasatinya seperti itu ada treatment khusus nggak Pak saat pengecoran? Gimana biasanya agar lantai itu tetap bisa kelihatan flat gitu loh? Itu biasanya pasti kita pasang yang namanya relat untuk menjaga datarnya itu ukurannya itu pakai relat. Tapi kalau pengecoran kita pakai agak basah, biasanya kan untuk memudahkan pengecoran biasanya orang pakai yang basah, encer. Iya gitu. Dia lebih mudah dihamparkan, cepat selesai. Tapi efeknya dia pasti kering itu ada gelombang. Itu yang kita nggak inginkan. Karena nyusut ya kali Pak? Nyusutannya banyak. Nah, itu paling nggak kalau kita lantai itu memang khusus Mas, karena nggak ada begesting atasnya. Iya betul. Kalau kolom kan ada begesting, kita kasih encer pasti rata. Benar. Nah itu kalau lantai itu pas dianjurkan kita pakai yang agak akas itu, agak banyak air. Terus kita pakai pasir cor yang kasar itu hasilnya flat Mas. Iya. Nah kalau setelah pengecoran itu dilakukan trowel. Nah ini gimana Pak Teguh? Efeknya apakah ke lantainya bisa lebih bagus atau ada efek khusus yang ditimbulkan dari trowel tersebut? Trowel itu sifatnya itu untuk menghaluskan. Tapi kalau sifat dasar lantai gelombang trowel tetap nggak bisa. Gitu. Karena trowel itu kan aplikasinya pada waktu cor masih basah. Kita nggak tahu nantinya itu flat atau belum kelihatan. Itu kelihatannya kalau sudah cor kering. Dan kita waktu trowel meskipun pakai semen atau pakai floor hardener itu cor masih basah, masih kelihatan flat. Begitu kita tabur, kita trowel, nanti kalau kering juga ngikuti lantainya, sama saja. Oh gitu. Iya. Ya jadi prinsipnya dia hanya meratakan aja ya. Ya menghaluskan permukaannya. Iya. Oh gitu. Menghaluskan permukaan berarti ini bisa mengurangi beban kerja kayak acian seperti itu ya Pak ya. Oh gitu. Namun kalau untuk menjamin kualitas ratanya itu masih belum bisa fix 100% berarti ya. Tetap di teknik pengecorannya. Tetap di teknik pengecorannya. Ya baik. Oke. Mungkin itu sebagian yang kita sudah sampaikan ya terkait dengan kesiapan lahan, kualitas lahan yang seperti apa, juga dengan sampai teknis sebelum pengecorannya seperti apa, sampai ke pengecoran lantai yang maksimal itu seperti apa ya. Nah itu kita sudah lakukan dan mungkin ya untuk ke depannya ini bisa menjadi inputan bagi pemilik lapangan untuk mereka benar-benar
memilih kualitas gitu loh, untuk mengurangi beban biaya yang lebih besar di belakang. Seperti itu Pak ya. Karena apapun ceritanya, kalau yang namanya bidang lebar ini untuk dengan kualitas yang biasa, pastinya akan berefek di belakang. Berefek di belakang, untuk lantai tingkat kerataan juga beresiko, dan untuk tanah pendukung di bawahnya, kembang susutnya juga nantinya ada pecah di lantai kalau kurang bagus. Nah itu untuk menjaga atau mengantisipasi tidak ada keretakan, ini treatmentnya ada khusus atau gimana Pak? Treatment nggak ada, kita pakai itu aja, tulangan susut itu. Tulangan susut itu bisa menjamin mengurangi keretakan ya? Bisa. Oke. Itu sudah kita untuk tanah yang kembang susut sudah bisa nahan. Udah bisa nahan ya. Berarti fungsinya tulangan susut itu ya untuk menghandle, mengcover untuk kembang susutnya tanah dan itu ya. Oke, berarti untuk yang namanya keretakan itu sudah tidak terjadi kembali gitu loh. Oke, baik para pemilik ataupun pengusaha di lapangan olahraga ya, ini kita tetap memberikan edukasi gimana sih sebaiknya yang akan dilakukan untuk membangun suatu gedung ataupun bangunan untuk lapangan olahraga, khususnya untuk futsal maupun badminton. Nah, ini tadi kita masuk di bagian dasar ya Pak ya. Ini kita coba akan membangun di sisi konstruksinya. Konstruksinya itu meliputi ya kayak besi-besinya gitu loh ya Pak ya. Nah ini kan mungkin ada masukan sendiri dari Pak Teguh, kira-kira untuk mensiasati konstruksi yang sifatnya mengacu ke material besi. Nah ini sebaiknya seperti apa Pak? Untuk yang biasa kita bangun konstruksi lapangan, kita kebanyakan pakai WF Mas, konstruksi besi. Oke. Jadi kalau WF ya Pak ya? WF. Kalau besi itu semuanya harus dipastikan lurus. Nanti setelah dipasang WF itu juga dilihat lurus. Nggak lari-lari ke nggak rata gitu loh. Itu dari headset itu namanya. Dari awal kita tentukan titiknya, kita headset, kita tentukan sikunya. Itu pasti bangunan juga hasilnya juga lurus dan siku. Itu. Nah, berarti ya tetap ya Pak ya, untuk konstruksi gedung itu memang memakai WF itu lebih maksimal ya Pak ya? Lebih maksimal ya. Dan gedung juga kelihatannya kokoh gitu ya. Betul. Iya. Dan ada juga teknis headsetnya tadi ya, untuk menentukan bahwasanya titik kolom di sini itu pasti sama dengan titik kolom ujung sana. Jaraknya sama. Oke. Nah itu teknisnya untuk apanya ya? Untuk rangka awalnya gitu ya Pak ya. Nah untuk besaran-besaran WF ini Pak, ini mengacunya kepada ukurannya yang seperti apa gitu loh. Karena kan mungkin lebaran lapangan ini kan sekarang customer tuh berbeda-beda gitu loh. Nah mungkin bisa diberikan mungkin dari Pak Teguh sarannya atau sebaiknya itu WF-nya itu yang berapa seperti itu Pak? Untuk biasanya kalau futsal itu biasanya lebar kita pakai kan sekitar 17. Iya, lebar 17, 18 sampai 20 lah. Iya. Itu standarnya WF 200 tepat Mas. Oh itu WF-nya besarannya WF 200 kita pakai. Untuk kolom keliling ya Pak ya? Kolom sama rafter kuda-kuda. Sama rafter kuda-kuda. Oh berarti rafter kuda-kuda sama kolom itu sama ya besarannya ya Pak ya? Sama. Nah kalau kita temukan ini kan ada sekarang yang berbeda, itu ada efek atau gimana Pak? Beda maksudnya? Beda antara kolom dengan rafter kuda-kuda, besaran WF-nya. Itu berpengaruh atau seperti apa? Kalau saya rasa pengaruhnya itu asalkan dia sudah ada perhitungan nggak berpengaruh. Cuma kita pakai standarnya itu kita itu untuk bentang 20 meter itu kita biasa pakai WF 200. Oh gitu. Kalau dia pakai 150 mungkin dia punya hitungan sendiri, kita juga nggak tahu. Nggak paham ya. Oke. Berarti idealnya memang standar kita tuh baiknya besaran WF kolom sama rafter kuda-kuda itu disamakan ya Pak ya? Disamakan ya, karena memang ada hitungan-hitungan khusus yang memang bisa menyesuaikan membuat gedung tersebut tetap kokoh gitu ya Pak ya. Karena mungkin apakah ada efek kayak di
daerah pesisir itu anginnya kan kencang, atau di efek di tengah hunian padat. Nah, mungkin dia nggak usah besar-besar lah, karena kan ini padat, angin juga kurang gitu loh. Itu apakah berpengaruh atau gimana, Pak? Kalau masalah konstruksi, untuk angin itu nggak seberapa besar, Mas. Yang paling besar itu beban di atas Beban di atas kerangka kuda-kuda, itu ya? Oh. Kita kasih beban apa? Kalau untuk bangunan kita biasanya kita pakai galvalum. Siap. Itu ukurannya hitungannya seperti itu. Oke. Kalau untuk di angin atau nggak terlalu berpengaruh. Kalau di pantai yang besar itu paling pengaruhnya di finishing cat, dia harus agak tebal karena karat. Karat ya. Musuhnya karat. Oke. Itu aja. Musuhnya karat ya, Pak ya. Dan itu pasti pakai kualitas cat khusus juga berarti. Yang dia agak tebal memang. Agak tebal ya pastinya. Oke. Nah, ya berarti memang ya tidak dipungkiri ya, Pak ya. Kualitasnya itu tadi memang benar-benar sudah diperhitungkan. Ya. Dan efek gedung yang tidak maksimal itu ditentukan juga dengan berat beban yang ada di atasnya. Iya. Ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti buat para owner ataupun pemilik lapangan ya yang ingin membangun suatu gedung lapangan futsal dan lapangan badminton, mungkin ini bisa menjadi acuan ya untuk menentukan kualitas bangunan yang akan dipersiapkan untuk mungkin di bisnisnya yang akan datang. Karena apapun ceritanya, jika kualitas itu tadi berkurang, maka akan berdampak pada akhirnya juga gitu loh. Betul. Ya, sehingga akan menambah budget-budget yang over tentunya. Nah, mungkin ya ini bagian dari kita mengupas tuntas gimana sih persiapan awal yang akan dilakukan pemilik lapangan dan owner yang ingin membangun gedung lapangan olahraga.